Akhirnya setelah sekian lama gue nggak pakai laptop Lenovo, nah mereka kemarin kirimin gue lagi nih salah satu seri terbarunya Legion yang dijual resmi di Indonesia. Dari boxnya aja sih udah kelihatan gede banget ya, tapi di sini gue nggak mau unboxing kok. Gue cuma mau sharing pengalaman gue pakai Lenovo Legion 5. Buat yang belum tahu, Legion ini adalah seri laptop gamingnya Lenovo yang harganya itu bervariasi, mulai dari 10 jutaan sampai puluhan juta. Dan pas tanggal 26 kemarin, Lenovo ngerilis seri Legion 5i sama Legion 5. Kalau Legion 5i perpaduan antara Intel plus Nvidia. Terus kalau yang Legion 5 ini AMD plus Nvidia. Laptop yang gue pegang sekarang ini adalah Lenovo Legion 5. Nah harganya ini sih yang paling murah nih, 15 jutaan aja. Tapi menurut gue apa yang kita dapat sama harganya itu masih wajar. Legion 5 ini pakai prosesor terbaru AMD Ryzen 4000 series. Ini adalah prosesor laptop pertama dan satu-satunya yang punya fabrikasi 7 nanometer up to 8 core dan 16 threads. Kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 4,2 GHz dengan TDP yang cuma 45 watt. Prosesor AMD Ryzen 4600H ini ditanemin sama GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, VRAM 4GB dan RAM 2x8GB dual channel DDR4. Storage-nya SSD 512GB M2 NVMe dan ada slot buat upgrade SATA 2,5 atau M2 NVMe. Gue udah sempet ngetes benchmarknya pakai beberapa software. Hasilnya kayak gini. Pakai Cinebench R15 tembus 1440, Cinebench R20 3333 poin, 3D Mark Times Spy tembus 3942 poin. Dan terakhir, PCMark tembus 4.946 poin, yang artinya emang beneran cepat. Buat pengalaman gamingnya, menurut gue udah cukup mumpuni nih, khususnya kalau dimainin game kompetitif atau game AAA. Settingan grafis mid to high bisa dapat FPS stabil di atas 60, bahkan ada yang lebih dari 100. Contohnya gue di sini mau main COD Warzone nih, pakai settingan high bisa dapat FPS di atas 90-an. Kalau lagi jalan-jalan sendiri. Tapi kalau pas ketemu musuh bisa langsung turun ke angka 70-80. Lanjut lagi ke game Borderlands 3, juga sama-sama pakai setting grafis medium. Di game GTA 5 ini, game sejuta umat mampu jalan lancar di Lenovo 5 pakai setting grafis medium. Sedikit nostalgia nih, di game Point Blank gue bisa dapetin FPS stabil di 110-120 pakai setting grafis rata kanan. Gue juga ngerasa kalau ini adalah salah satu laptop gaming yang paling dingin yang pernah gue cobain. Udah main beberapa jam tuh kondisi laptopnya nggak panas banget dan kipasnya juga nggak berisik. Lenovo Legion 5 ini punya sistem pendinginan Legion Cold Front 2.0 dengan 3 heat pipe dan 2 kipas. Selain itu, pas gue liat ke bawah, belakang, dan sisi kiri kanan ini ada ventilasi yang cukup gede. Yang bawah itu fungsinya buat masuk udara, terus dikeluarin di kanan, kiri, dan belakang. Gue nggak bisa install banyak game di sini karena keterbatasan SSD yang cuma 512 GB. Tapi kalau misalkan kalian nih punya niatan upgrade, ya monggo silahkan. Karena Lenovo ini nyediain slot khusus buat upgrade. Buat ngebongkarnya nggak terlalu susah, tapi tetap harus hati-hati. Kalau udah dibuka, kelihatan nanti slot-slot yang bisa dipakai buat upgrade SSD atau SATA 2,5 inci. So, karena slotnya ini satu tempat, kalian harus pilih salah satu, mau upgrade SATA 2,5 inci atau SSD NVMe.
Selain buat main game, gue juga nyobain rendering atau editing video pakai Premiere Pro 2020. Buat ekspor video 4K berdurasi 2 menit 30 detik ini cuma butuh waktu kurang dari 2 menit. Terus kalau video yang sama tapi diekspor ke Full HD jadi lebih cepat lagi, cuma 1 menitan aja. Oh ya, sebenarnya gue bisa nih ngatur banyak hal di Legion 5 ini pakai software Lenovo Vantage, kayak misalnya performa, suara, tampilan, apalagi ya, baterai, dan lain-lain lah ya. Pas pertama kali dibuka, Lenovo Vantage ini akan nampilin informasi seputar laptop. Terus di sebelah kanannya itu ada toggle buat on-off fitur Legion Edge. Ada thermal mode buat atur kecepatan kipas, ada network boost, hybrid mode, dan lain-lain. Salah satu yang gue suka ini adalah hybrid mode. Waktu mode ini aktif dan lagi dipakai kerja berat, pengolahan grafisnya akan otomatis switch internal AMD Radeon ke GTX 1650 Ti. Terus pas nggak kerja berat, cuma pakai internal aja, yang otomatis konsumsi dayanya lebih hemat. Selain punya performa ngebut, Legion 5 ini menurut gue adalah sebuah laptop gaming yang desainnya itu nggak nunjukin kalau ini adalah sebuah laptop gaming. Untuk warna laptopnya Phantom Black dengan finishing doff. Warna hitamnya ini nggak terlalu pekat, malah jadi kelihatan kayak abu-abu tua. Terus warnanya merata ke semua segmen, kayak bodinya, engsel, lubang ventilasi, port-port, dan bezel layarnya. Dari desain laptopnya sendiri ini cukup minimalis, dimana di bagian bawahnya itu cuma ada tulisan Lenovo di sebelah kiri, dan Legion di pojok kanan atasnya. Nggak ada ornamen khusus atau lampu RGB yang biasanya nunjukin kalau ini adalah laptop gaming. Kalau masalah desain sih menurut gue selera ya, karena ada aja orang yang suka laptop bernuansa gaming. Tapi ada juga yang lebih mau sederhana kayak Legion 5 ini, tapi tetap punya performa gaming. Walaupun desainnya simple, tapi dimensi laptop ini agak besar. Panjangnya 36,3 cm, lebarnya 26 cm, dan ketebalannya 2,61 cm. Tapi walaupun gede, bobotnya standar laptop 15,6 inci, yaitu 2,3 kg, belum termasuk charger. Lenovo ngasih banyak port konektor yang nyebar di sisi kiri, kanan, dan belakang laptop. Kalau di sebelah kirinya ini ada combo jack audio 3,5 mm, sama USB 3.1 always on. Di sebelah kanan ada satu port USB 3.1, dan di belakangnya ini ada banyak lagi. Ada Kensington lock, port charger, port HDMI, 2 USB 3.1, 1 USB 3.1 Type-C DisplayPort, dan RJ45GB Ethernet. Selain banyaknya port, Legion 5 ini juga udah didukung konektivitas yang lebih modern, kayak misalnya Wi-Fi 6 atau Bluetooth 5. Nah, Wi-Fi 6 ini udah bisa ngalirin data sampai 9,6 Gbps, asalkan router kita juga udah support. Kembali ke laptop. Pas gue coba buka, layarnya ini bisa langsung dibuka cuma pakai satu tangan aja. Dan bodinya nggak ikut keangkat. Selain itu, layar laptop ini juga bisa ditidurin sampai 180 derajat. Engselnya ini menurut gue cukup kokoh karena pas diubah ke posisi tertentu, layarnya itu nggak gampang goyang. Buat bezel layarnya ini lumayan tipis, di sisi kiri dan kanan. Sedangkan yang di bawahnya itu cukup lebar buat nampung logo Legion. Tapi gue tetap suka layarnya karena masih nyediain webcam plus slider khusus buat nyembunyiin kameranya. Ukuran layarnya ini 15,6 inci, pakai panel IPS anti glare dan punya brightness sampai 300 nits. Resolusi layarnya masih Full HD, tapi enaknya udah didukung 100% sRGB plus refresh rate sampai 120 Hz. Sejauh ini sih gue cukup nyaman lihat layar Legion 5 ini. Misalkan buat editing video, ataupun nonton-nonton, ataupun main game, masih tetap enak. Tepat di bawah layar ini ada keyboard yang ukurannya full sama numpad-nya. Jarang-jarang loh laptop gaming 15,6 inci zaman sekarang yang masih punya keyboard full size. Keyboardnya ini punya backlit satu warna aja, putih, yang kecerahannya bisa diatur. Keyboard Legion 5 ini pakai teknologi Legion True Strike Keyboard yang punya 100% anti-ghosting dan key travel 1,5 mm. Adanya fitur-fitur tadi bikin gue ngerasa kalau setiap ketikan tombol keyboardnya jadi lebih lembut. Dipakai buat ngetik cepet juga lancar dan hampir nggak ada miss. Setiap tombol yang gue tekan muncul semua di layar. Oh ya, ngomong-ngomong soal ngetik, pas beli Legion 5 ini kita bakal dikasih Microsoft Office Home dan Student 2019 gratis selamanya.
yang isinya tuh ada Word, Excel, PowerPoint, sama OneNote. Walaupun nggak semua aplikasi, tapi ini sih lumayan banget. Gue nggak perlu install manual atau langganan per bulannya. Buat touchpadnya sih standar lah ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Akurasinya juga cepet, sama pas dipakai waktu tangan kita lembab juga masih tetap lancar. Buat kebutuhan multimedia kayak nonton ataupun dengerin musik masih sama-sama enak. Lewat Lenovo Vantage tadi, gue bisa atur mode-mode suara dan aktifin Dolby Audio. Di menu Dolby Audio ini, gue bisa pilih macam-macam mode. Ada Dynamic, Movie, Music, Game, dan Voice. Speakernya ini ada dua yang letaknya di bawah sebelah kiri dan kanan. Dan karena Lenovo juga udah kerja sama-sama Harman, otomatis keluaran suaranya lebih mantep lah ya. Kalau misalnya kehabisan baterai, gue nggak terlalu khawatir. Karena Legion 5 ini punya fitur Rapid Charge, dimana proses ngisi baterainya jadi jauh lebih cepat. Buat ngaktifin Rapid Charge ini ada di menu Lenovo Vantage. Selain itu, gue juga suka sama chargernya, karena dimensinya itu cukup ringkas. Nggak gede-gede banget kayak laptop gaming kebanyakan. Bobotnya juga nggak berat, kurang dari setengah kilo dengan output 170 watt. So, kesimpulan dari gue, Legion 5 ini adalah salah satu laptop 15 juta yang paling worth it buat macam-macam kebutuhan. Karena kinerjanya beneran cepet. Dipakai main game bisa, editing video bisa, RAM-nya gede, upgrade storage juga gampang. Dan yang paling penting, nggak gampang panas. Dan segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Main apa ya kita?